Ya. Jadi menarik sekali, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan undangan untuk membahas mengenai Amitabha Sutra. Amitabha Sutra ini jadi lumayan cukup panjang. Lumayan cukup panjang, bahkan jikalau dibuat dalam bentuk tesis ini, saya perlu sekitar 4 sutra pembanding. Yang antara lain ada Mahasukawati Yuha Sutra, itu membahas tentang 3 tanah suci, ya, sutra tentang membahas tentang 3 tanah suci. Ada surga Laswardi, ada surga Sukawati, dan ada surganya Buddha Desa Jaguru. Lalu ada kalau tadi Mahasukawati Yuha adalah sutra yang luas, ada lagi sutra yang lebih kecil lagi, tapi nggak kecil-kecil amat. Ini sutra itu cukup panjang. Namanya Sukawati Yuha Sutra. Jadi bedanya tipis. Ada Mahasukawati Yuha, ada lagi Sukawati Yuha. Ya. Jadi Sukawati Yuha ini berbicara mengenai 5 tanah suci. Jadi ada yang 3 tanah suci, ada 5 tanah suci. Bedanya apa? Bedanya tidak berbeda jauh pada dasarnya. Hanya saja 3 tanah suci ini dia mewakili area atau arah dari masing-masing. Ada yang arah barat, ada yang arah timur, ada yang utara dan selatan. Kalau yang apa tuh yang bahas 5 surga? Apa? 5 surga itu ada Sukawati Yuha tanpa maha. Jadi tidak ada mahanya. Hanya Sukawati Yuha Sutra saja. Jadi dia benar-benar menghadap 5 arah. Barat, timur, utara, selatan, dan atas. Jadi kalau di dalam kosmologi atau arah mata angin dalam ajaran Buddha ini, dia punya 5 arah. Barat, timur, utara, selatan, dan atas. Loh, kenapa bisa itu dibahas di Sukawati Sutta? Di Sukawati Yuha Sutra. Oh, Sukawati Yuha, oke. Betul sekali. Kalau di dalam sutanya, dalam sutanya ada beberapa yang membahas. Salah satunya suta mengenai kosmologi. Dan itu biasanya ada di Majjhima Nikaya. Jadi kita bisa dapat komparasinya. Kita dapat komparasi ini bukan untuk membandingkan, tapi untuk saling melengkapi tentunya. Jadi ada 3 sutra besar. Satu lagi Amitayurdhyana Sutra. Nah ini Amitayurdhyana ini atau biasa disebut dengan Amitayus. Amitayus Sutra itu sama. Jadi pada zaman dahulu kala ini banyak sekali pertapa-pertapa yang memang punya ikrar. Yang masing-masing pertapa ini punya ikrar tertentu. Dan di dalam Amitayurdhyana Sutra ada kisah seorang Brahmana yang luar biasa punya ikrar. Dan untuk membahas Amitabha Sutra, selain 3 sutra yang barusan disebutkan, pun kita perlu memahami sutra-sutra terdekat. Jadi kalau kita mempelajari ajaran Mahayana dengan intensif, saya rasa kita perlu membahas sutra lainnya tentunya. Seperti apa contohnya? Seperti Prajna Paramita Hirdaya Sutra, sutra kesukaan saya, sutra hati. Ada yang disebut dengan Mahakaruna Dharani dalam bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Mandarinnya biasa kita sebut Tapechou. Ya. Oh, lalu Tapechou itu sutra? Dharani lebih tepatnya. Jadi ada perbedaan antara sutra, Dharani, dan mantra. Ya. Jadi ketika Bapak misalnya mendengar, oh Maha Prajna Paramita Hirdaya Sutra, wah yang sekali ya. Maha Prajna Paramita Hirdaya Sutra. Nah yang kita kasih garis bawahnya itu kata belakangnya. Dia kategori sutra. Contohnya Prajna Paramita Hirdaya Sutra, atau kategorinya Dharani seperti Mahakaruna Dharani. Kalau sutra biasanya dia pembahasannya sangat luas. Jadi kalau dibikin buku mungkin bisa 3 buku. Ya. Bisa 3 eksemplar. Tapi kalau kita berbicara mengenai Dharani, ini konteksnya lebih kecil.
Dharani itu bisa 1 lembar. Seperti Taipei kalau kita baca kan mungkin 108 kali kita bacakan mungkin hanya memakan waktu 6 jam. Ya. Jadi dia lebih kecil dari sutra, tapi dia punya manfaat yang kuat ya, sama seperti Parita. Bud, videonya matiin aja, Bud. Yang ketiga, setelah sutra itu yang paling luas, lalu ada Dharani yang lebih kecil, dan yang paling kecil adalah mantra. Disebutnya mantra. Mungkin bagi sebagian khalayak orang definisi mantra itu tendensiusnya ke arah yang negatif. Pada dasarnya tidak. Mantra adalah sebuah kekuatan dari kata-kata, ya, the power of positivity, yang dimana kalau kita ucapkan terus-menerus, karena dia bersifat hal-hal positif, dia bisa memberikan sebuah manfaat bagi yang meyakininya. Jadi kalau kita nggak meyakininya, ya kita mengucapkannya juga mungkin tidak sepenuh hati, makanya kekuatannya juga tidak ada. Contoh dari mantra ini seperti baik saja guru mantra, ya, Namo Bhagavate baik saja guru Vaidurya Prabarajaya Tata Gataya Arhate Samyak Sambudaya dan seterusnya. Jadi kalau sutra itu lebih mengarah pada tingkat intelektual dan logika. Dharani lebih mengarah pada bakti. Kalau kita baca Taipei kan Mahakaruna Dharani, ya. Artinya apa yang kita ucapkan itu pastinya punya manfaat ke seluruh makhluk di situ. Dan kalau mantra biasanya dia lebih internal, dia lebih internship, dia lebih ke dalam, dia lebih insight. Contohnya saat kita mungkin sakit keras, kita bacakan baik saja guru mantra supaya hati kita tenang, supaya kita merasa kita tuh punya pegangan saat kita menghadapi rasa sakit ini. Definisinya sama seperti Parita pada dasarnya. Jadi tidak ada yang membedakan antara, apakah ada bedanya antara sutra dengan sutta? Pada dasarnya sama. Apakah ada yang membedakan antara gata dengan dharani? Biasa dalam ahli teks kita sebutnya gata. Gata itu bisa kita lantunkan, ya, karena dia seperti gata. Apakah berbeda dengan dharani? Juga ternyata tidak berbeda. Lalu apakah ada perbedaan antara parita dengan mantra? Pada dasarnya juga tidak ada perbedaan signifikan. Maksud dan tujuannya adalah sama, khusus untuk membuat hati kita lebih tenang. Nah, di bawah mantra, kalau kita sulit menghafal sutra, pasti rasanya berat ya. Rasanya paramita aja berat sekali kalau dihafalkan. Dharani, oke, Taipei saya masih bisa hafal. Mantra lebih sedikit lagi saya masih bisa hafal. Tapi bagaimana suatu ketika kalau kita nggak bisa hafal? Sutra kita nggak bisa hafal, Dharani mungkin karena ingatan short term memory kita mungkin kurang bagus sehingga kita mudah lupa, atau bahkan mungkin yang paling simpel pun mantra pun kita suka lupa. Ada lagi di bawah itu, ya. Di bawah itu biasa kita sebut istilahnya itu memang disebutnya mantra juga, tapi dia lebih simple, dia lebih seperti kalimat atau ucapan yang spontan seperti Om Mani Padme Hum. Kuatan dari kata-kata Om Mani Padme Hum walaupun simple, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum dan seterusnya. Itu sama seperti kita mengucapkan Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya dan lain-lain. Saya yakin ketika kita mengucapkan kekuatan apapun, kita mengucapkan ucapan apapun, dia pasti memiliki kekuatan. Nah, di dalam Amitabha Sutra juga demikian. Di dalam Amitabha Sutra, jadi Amitabha Sutra ini isinya adalah percakapan antara Buddha Sakyamuni dengan Bante Ananda. Saat itu Buddha Sakyamuni bercerita bahwa di zaman tersebut ada seorang pertapa yang bernama Pertapa Dhammakara. Pertapa Dhammakara ini luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena pelatihan silanya bagus, lalu pelatihan meditasinya luar biasa,
Sehingga dia memiliki visualisasi yang luar biasa. Jadi mungkin beberapa orang akan mengatakan, oh mana bisa sih meditasi bervisualisasi, tapi tidak terjadi bagi Pertapa Dhammakara ini. Jadi Pertapa Dhammakara ini sangat ahli dalam bervisualisasi. Jadi dia seperti saat dia bermeditasi, apa yang dia visualisasikan, apa yang ia bayangkan itu real seperti nyata. Konsepnya sama seperti saat seorang praktikal jana. Ketika dia melihat sebuah objek itu dia bisa ingat, dia bisa cerap dengan sangat luar biasa sehingga pikirannya seperti menyatu dengan objek. Ya. Demikian pula dengan Pertapa Dhammakara ini. Ya. Pertapa Dhammakara ini tidak hanya ahli dalam bermeditasi, bahkan dijelaskan bahwa kekuatan cinta kasihnya itu luar biasa. Saking luar biasanya, dia memiliki tekad, dia memiliki ikrar, dan hebatnya ikrarnya nggak cuma satu ternyata Bapak Ibu. Kalau dijelaskan lebih panjang dalam Amitabha Sutra, yang Mahasukawati Yuha itu bisa dijabarkan sebagai Amitabha Sutra dalam teks panjang. Jadi teks yang lebih luas itu dijelaskan bahwa dia memiliki 48 ikrar. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kadang kita punya aditana, punya tekad satu aja maju mundur, tapi beliau tekadnya ada 48. Dan beliau mengatakan, sebelum tekad saya ini terwujud, saya belum mau menjadi seorang Buddha. Inilah yang menjadi cikal bakal seseorang atau umat Buddha atau siapapun itu saat dia bertekad, tekad itu akan menjadi sangat kuat ketika dia dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh jiwa raganya dia melakukan tekad tersebut. Oleh karena itu, Pertapa Dhammakara ini mendapatkan gelar Dhamma Swara Raja. Itu nama gelarnya dia. Dhamma Swara Raja. Jadi apa yang dia ucapkan, suara itu mendengar, raja itu adalah orang yang ahli atau orang yang menguasai ya definisinya. Jadi Dhamma Swara Raja itu ya definisinya adalah orang yang maha mendengar. Sama seperti definisi Awalokiteswara ya, dia maha mendengar. Artinya siapapun yang bertekad, siapapun yang dengan sepenuh hati membacakan Amitabha Sutra ini, siapapun dengan tekad seluruh jiwa raga tanpa kendor membacakan sutra ini bisa mengkondisikan dia hidup di alam yang lebih berbahagia nantinya kalau ia sedang sakit. Ya. Tapi bukan berarti lantas kita bacakan Amitabha Sutra, bukan berarti lantas kita mendoakan yang sakit menjadi meninggal, bukan. Tetapi kita berikan sebuah tonggak, kita berikan sebuah jalur. Ketika dia sudah tidak kuat, kita berikan sebuah jalur, maka dia bisa mengkonsentrasikan pikirannya untuk hal-hal yang lebih baik. Sehingga saat orang ini meninggal, dia akan terlahir di alam yang tentunya lebih baik. Nah, Pertapa Dhammakara ini mengatakan bahwa ketika kamu atau ketika Anda dengan sungguh-sungguh mengucapkan mantra ini dengan sepenuh hati, mengucapkan sutra ini dengan sepenuh hati, tentunya definisi sepenuh hati adalah sepenuh keyakinan ya. Artinya kita nggak bisa cuma sekedar baca tapi sambil tidur, baca tapi sambil boleh dibilang mungkin pikiran kita tidak konsen, maka itu akan mengurangi nilai dan kualitas. Ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, hal ini akan berakibat baik dan mengkondisikan kita bisa menuju alam yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena pemuda Dhammakara ini punya tekad.
Dia mau membangun sebuah surga di mana tidak ada orang yang menderita di dalamnya. Surga itu disebut Sukawati. Jadi kenapa disebut Sukawati? Karena surganya penuh dengan kebahagiaan. Banyak yang mengatakan, Pak, surga Sukawati itu alam dewa ya Pak ya. Banyak hal yang bisa didefinisikan, tapi juga kita nggak bisa mengatakan itu alam dewa atau tidak. Keadaan yang digambarkan di surga itu ya seperti alam dewa. Tetapi kembali lagi Sukawati ini adalah alam yang diciptakan melalui manifestasi beliau, melalui visualisasi beliau, dan di mana alam ini tercipta karena ikrar dan tekad tadi. Jadi alam ini tidak tiba-tiba muncul, tapi ketika Pertapa Damakara ini melakukan Mahapranidhana, jadi Mahapranidhana adalah pengucapan tekad yang bukan tekad sembarangan, ini tekad yang luar biasa. Ketika dia ucapkan 48 ikrar itu, seketika surga Sukawati itu tercipta di hadapan dia. Apa aja sih tekadnya? Tekadnya cukup banyak, tapi kita akan coba pilah atau kita akan coba baca satu-satu ya. Oke. Ikrar pertama, apabila aku telah menjadi Buddha, andai kata jika masih terdapat alam kesedihan seperti neraka, setan kelaparan, hewan-hewan dan sebagaimana di negeriku, maka aku takkan mencapai samyak sang Buddha. Apa artinya? Artinya, ketika dia berikrar seperti itu, ketika ia melihat, ketika ia mengetahui, ketika ia mendapatkan makhluk yang masih menderita di alam neraka, yang masih menderita di alam binatang, yang masih menderita di alam setan kelaparan, kalau ia masih melihat alam-alam seperti itu, maka secara tidak langsung ia mengatakan ia akan menunda kemudahan. Ika, sorry, kamu dekat apa ya? Mic-nya itu kena bocor frekuensi apa nih? Ada neon apa lemari es apa nih? Oh iya, dekat saya ada kulkas. Kenapa Pak? Bunyi ya? Bunyi, masuk ke ini. Oh iya. Radiasinya masuk ke mic itu. Radiasinya masuk ya? Saya coba agak jauhan deh supaya. Atau kendor juga colokannya. Juga mungkin ya. Kita coba deh. Gimana Pak? Masih bunyi? Masih ada sedikit. Masih ada sedikit ya. Ya kebetulan karena pas sebelah meja. Ya. Masih kedengeran nggak ya Pak ya? Ya kita coba. Sekarang sih lagi hilang. Lagi hilang ya Pak ya? Ya mudah-mudahan tidak muncul lagi. Ya. Iya. Ya lanjut. Kita lanjutkan ya. Tadi ikrarnya baru pertama, yaitu kalau masih melihat ada makhluk menderita, maka ia menunda prosesi kebudahannya. Jadi sekarang belum jadi Buddha dong ya? Ya, sekarang belum jadi Buddha. Tapi Amitabha ini belum jadi Buddha ya? Belum. Karena selama masih ada orang yang menderita, saat itu berdasarkan ikrar yang beliau buat, maka konsekuensinya beliau juga belum mencapai tingkat kebudahan. Di sutra yang Amitabha yang pendek, Sang Buddha kan bilang ke Sariputra, di barat, di sana, berapa lewat alam Buddha, ada seorang Buddha yang sekarang mengajarkan Dhamma, namanya Amitabha. Sang Buddha sendiri di sana ada seorang Buddha yang sekarang mengajarkan Dhamma, namanya Amitabha. Iya, menarik sekali. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Sebelum kita masuk ke pemahaman itu, ada satu sutra khusus nih, Pak. Namanya Upaya Kausalya Sutra. Upaya Kausalya Sutra ini sama seperti sutra yang lainnya. Kalau kita cari dalam Pali teks ini nggak akan ketemu. Jadi karena hanya ada di Sanskerta teks, maka sutra ini tidak ya mungkin boleh dibilang tidak terlalu banyak
dipaparkan ya. Jadi karena juga beberapa teksnya juga banyak yang masih berbahasa asing. Di dalam upaya kausalia sutra ini dijelaskan seperti ini kurang lebih. Ini saya pakai perumpamaan ya Pak ya. Jadi ada kemiripan. Ya. Di dalam upaya kausalia sutra tersebut, Buddha Sakyamuni, ya Buddha Gautama sendiri itu diibaratkan adalah seseorang yang sedang mengajarkan kepada manusia. Beliau mengajarkan kepada manusia bahwa menjadi Buddha itu gak instan. Karena akan sangat aneh ketika saya lahir lalu saya mendeklarasikan saya sebagai Buddha. Kita akan kaget dong, tiba-tiba loh, oh ada orang ngaku-ngaku Buddha, ya kan? Asal usulnya dari mana? Perjuangannya apa? Lalu apa yang dia dapatkan supaya bisa jadi Buddha? Tentunya hal ini kalau dia datang dalam wujud sempurna saat pertama kali lahir, hal ini akan membuat seseorang itu tidak dapat belajar secara natural. Orang akan menganggap, oh jadi Buddha itu gampang, jadi Buddha itu instan. Itulah mengapa ketika Bodhisatta saat itu memilih untuk terlahir sebagai manusia, memilih terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, memilih lahir sebagai manusia normal, sebagai manusia yang notabene murni manusia. Dia tidak mau menunjukkan kepada publik bahwa dia adalah seorang Buddha. Namun di dalam sutra-sutra Sansekerta dijabarkan bahwa saat kelahirannya, Bodhisatta ini sebenarnya sudah mencapai level 9. Jadi ada level-levelnya. Dari Bodhisatta level 1, level 2, sampai level 9. Boleh dibilang bahwa Bodhisatta level 9 ini memiliki tingkat kebijaksanaan yang luar biasa. Tingkat kebijaksanaannya luar biasa, cita kasihnya luar biasa, usaha kerasnya luar biasa, lalu keyakinannya sudah luar biasa. Artinya kategori Bodhisatta yang ini, dia memang sudah boleh dibilang sebenarnya sebelum jadi Pangeran Siddhartha, sebelum lahir jadi Pangeran Siddhartha, sebenarnya beliau sudah mencapai kebudahan. Atau bahkan zaman Bodhisatta di zaman Buddha di Pankara dahulu, ya, zaman Buddha di Pankara dahulu, Bodhisatta sebenarnya sudah punya bibit, sudah punya benih untuk menjadi seorang arahat. Namun beliau menundanya. Dalam Pali teks memang tidak banyak dijabarkan, ya mungkin dijabarkan, namun ada sedikit pemahaman yang ya tidak bisa disebut salah, juga tidak bisa disebut benar, karena kembali lagi kadang-kadang kitab suci ini juga masih dalam kajian penulis, yang dimana penulisnya juga manusia. Jadi kita hanya bisa mendapatkan pemahaman si penulis, jadi kita tidak pernah mengetahui sebenarnya definisi sebenarnya itu seperti apa. Jadi namun Amitabha Sutra yang pendek itu ditulis Buddha, itu mungkin cuma masalah penerjemahan atau memang gimana? Pada saat itu dijabarkan konteksnya dia masih menjadi Bodhisatta, makanya disebutnya Bodhisatta Dhammakarta. Seingat saya demikian. Nanti kita cek lagi. Karena kadang-kadang penamaan Bodhisatta. Jadi dalam Pali teks ini biasanya seseorang itu tujuannya menjadi Buddha. Tetapi di jalur Mahayana kita diarahkan untuk menjadi seorang Bodhisatta. Mohon maaf saya ulang kembali. Di dalam Pali teks kita diarahkan untuk menjadi seorang arahat. Namun di dalam jalur Mahayana kita diarahkan untuk menjadi seorang bodhisatta. Sehingga muncul pertanyaan, mana sih yang lebih tinggi? Apakah arahat lebih tinggi dari bodhisatta? Ataukah bodhisatta atau bodhisattva lebih tinggi daripada arahat? Nah, kadang-kadang kita masih terdikotomi, terperangkap dalam pemahaman mana sih yang lebih tinggi, mana sih yang menjadi tujuan. Sebenarnya sama saja.
Arahat sendiri juga ada yang sawaka, ada yang menjadi arahat karena keyakinan dia tinggi, ada yang menjadi arahat karena semangatnya besar, ada yang menjadi arahat karena wisdomnya tinggi. Demikian juga dengan jalur Mahayana. Bagi Pak Ika, ya gimana Pak? Sorry, interupsi sedikit. Silakan. Dulu setahu saya waktu Pak Dodi dari Dhamma kelas menyebutkan antara bodhisatta dengan bodhisatwa adalah berbeda. Bodhisatta dan bodhisatwa adalah berbeda. Bodhisatta adalah calon Buddha. Bodhisatwa semua makhluk bisa menjadi Buddha. Itu. Betul. Namun bila kita menggunakan sumber dari Sanskrit, mungkin kita pernah mendengar istilah ini, Pak. Semua makhluk bisa menjadi Buddha. Artinya semua makhluk bisa menjadi calon Buddha. Ya. Kedengeran, Pak? Ya. Kedengeran. Saya udah putus tadi. Jadi memang ada entah ya, saya juga tidak bisa mengatakan ini pergeseran makna sih sebenarnya. Tapi ada dua pandangan yang sedikit tipis jalur pemisahnya. Kenapa disebut jalur pemisah? Karena ada definisi bodhisatta. Bodhisatta adalah calon Buddha. Sementara bodhisatwa artinya semua orang bisa jadi Buddha. Nah, sementara kalau kita baca Pali teks, jumlah Buddha itu tidak banyak. Sammasa Buddha hanya satu. Paceka Buddha bisa banyak. Sawaka Buddha juga bisa banyak. Nah, berarti definisi bodhisatta secara Mahayana adalah semua orang bisa menjadi Buddha. Ya, salah satunya bisa jadi Sawaka Buddha, bisa jadi Paceka Buddha, karena di dalamnya tidak tercantum bahwa definisi bodhisatta adalah calon sama Sang Buddha. Jadi definisi Mahayana lebih luas, melihat itu sebagai, ini nggak melulu hanya sama Sang Buddha. Bisa jadi dia seorang Sawaka Buddha, bisa jadi dia Paceka Buddha. Namun di dalam Pali teks memang lebih tegas dijabarkan, lebih bold, lebih tebal garisnya, bahwa definisi bodhisatta adalah khusus calon Buddha. Jadi bukan semua makhluk bisa jadi Buddha. Karena kalau semua makhluk bisa jadi Buddha, tentunya kita juga akan menggunakan istilah bodhisatta dalam konteks yang lebih umum. Demikian Pak Budi. Iya, oke, makasih. Sama-sama Pak. Kalau pertanyaan saya ini nih, saya share screen ya. Boleh Pak, silakan. Ini sudah bisa lihat ya? Iya, betul. Ini bagian dari yang The Buddha Speak of Amitabha Sutra, yang pendek. Yang versi pendek. Nah, pertanyaan saya tuh ini. Di sini ditulis, Sang Buddha kan bilang, in this land, a Buddha called Amitabha right now teaches the Dharma. Iya. Jadi ini ada seorang Buddha yang bernama Amitabha saat ini mengajarkan Dharma. Padahal kan tadi dijelaskan Amitabha ini berikrar tidak akan menjadi Buddha sebelum neraka kosong istilahnya. Betul sekali. Nah, jadi saya bingung, Amitabha ini udah dibilang jadi Buddha. Betul sekali. Padahal nerakanya sayanya aja masih di sini, belum ke sana. Jadi yang di dalam teks ini adalah ramalan, Pak. Di dalam teks ini adalah sebuah ramalan bahwa nantinya akan ada seorang Buddha yang mencapai tingkat kebudahan dengan cahaya yang luar biasa tanpa batas. Buddha ini disebut Amitabha. Kenapa disebut Amitabha? Kenapa dia bisa memiliki cahaya tanpa batas? Kenapa dia bisa memiliki
privilege ibaratnya ya, privilege memiliki surga sendiri. Nah, akhirnya Buddha menceritakan yang tadi. Ada 48 ikrar yang dia lakukan, sehingga ketika 48 ikrar ini dinyatakan, saat itu surga Sukawati sudah ada saat itu. Dan pertanyaan berikutnya disusul, bagaimana kondisi di dalam surga Sukawati? Lalu Buddha menceritakan, di dalam surga Sukawati nantinya, jadi ini adalah sebuah ramalan. Karena yang diramal atau yang dilihat secara visioner oleh Buddha, ada 3 surga di situ. Ada Sukawati, ada Laswardi. Nah, satu lagi saya lupa namanya. Nanti saya mungkin akan ingat ketika tidak diingat. Karena kalau nggak diingat, biasa ingat sendiri, Pak. Nah, surga Sukawati ini diciptakan oleh kekuatan ikrar dari Buddha Amitabha. Sedangkan surga Laswardi adalah kekuatan ikrar dari Buddha Baisaja Guru. Buddha yang disebut biasa Buddha pengobatan. Jadi satu pusatnya istilahnya berkuasanya di barat, satu berkuasanya di timur. Yang surga Laswardi itu kenapa disebut Laswardi? Ya karena tanahnya emerald. Jadi disebutlah Laswardi, seperti batu. Kalau batu mungkin kita sebut lapis lazuli ya, Laswardi sama. Tanahnya itu penuh dengan emerald, penuh dengan batu zamrud. Maka dari itu karena tanahnya hijau digambarkan tanah ini penuh dengan permata Laswardi, maka disebut sebagai surga Laswardi. Bagaimana dengan keadaan di surga Sukawati? Buddha juga mengatakan di dalam surga Sukawati banyak sekali wujudnya adalah istana-istana terbuat dari emas, berlian, dan lain-lain. Dijabarkan bahwa di tengah-tengah surga itu, di pusat surga itu, nantinya para Buddha akan berkumpul. Akan berkumpul dan bersama-sama bermeditasi dan membahas Dharma. Dijabarkannya demikian. Jadi ini boleh dibilang ini surga khusus para Buddha. Jadi bagi orang yang tidak punya tekad untuk terlahir di sana, bagi orang yang tidak punya tekad untuk memiliki kebajikan di sana, maka orang ini ya tentunya tidak berjodoh dalam tanda kutip ya. Definisinya tidak berjodoh dengan Buddha tersebut. Dijabarkan demikian. Jadi ada penggambaran-penggambaran tentunya. Satu lagi saya ingat, nama surganya saya lupa, tapi surga ini nantinya akan dihuni oleh Kristi Garba Bodhisattva. Nantinya akan dihuni oleh beliau. Nah, Kristi Garba Bodhisattva ini juga tekadnya sama. Sebelum neraka ini kosong, saya nggak mau jadi Buddha. Nah, setelah tekad itu akhirnya muncullah alam-alam dari hasil visualisasi dan manifestasinya beliau. Dari 1 dari 48 ikrar. Ikrar berikutnya contohnya, aku telah menjadi Buddha, para dewa, manusia yang berada di negeriku, andai kata usianya telah habis. Kata kuncinya dia bilang, apabila aku telah menjadi Buddha, jadi saat itu dia belum jadi Buddha. Apabila aku telah menjadi Buddha, para dewa, manusia yang berada di negeriku, andai kata usianya telah habis, dan mereka masih diterjunkan di 3 alam kesedihan, maka aku takkan mencapai Samyak Sang Buddha. Dan semua ikrarnya selalu dimulai dari kata apabila. Apabila aku telah menjadi Buddha. Apabila aku telah menjadi Buddha. Apabila aku telah menjadi Buddha. Jadi saat dia berikrar, dia belum menjadi Buddha. Sekarang pertanyaan? Sekarang belum, Pak. Ya, gimana, Pak? Sekarang Amitabha sudah menjadi Buddha. Di so tahu ya, sorry, di sutra Nggak apa-apa. yang tadi saya share, Sang Buddha ada bilang sudah 10 kalpa sejak Amitabha mencapai Buddha.
Saya share, saya cari ini. Boleh. Itu waktu menjelaskan Amitayus. Ntar saya cari dulu. Wah, nyarinya lama. Gak sulit ya Pak ya? Kelewat. Sebentar. Ini kita ngobrol ya. Saya mau share screen. Mari Pak, silakan. Nah, ini kelihatan? Kelihatan Pak? Kok lompat? Nih. Ini bilang, dan Sariputra, since Amitabha realized Buddhahood, 10 kalpa sudah lewat. Ini yang jelaskan kenapa namanya disebut Amitayus. Betul. Karena usianya panjang sekali ya Pak. Ya, Asamkya kalpa. Betul sekali. Dan Sariputra, ini sih, usia Buddha dan pengikutnya itu panjang sekali. Oleh karena itu disebut Amitayus. Dan sejak Amitabha realize mencapai kebudahan ya, Buddhahood. Ini 10 kalpa has passed. Jadi udah menjadi Buddha 10 kalpa yang lalu ya. Betul sekali Pak. Tetapi mungkin belum Samyak Sambuddha ya. Di dalam definisi Buddha di sini memang banyak yang mengatakan Samyak Sambuddha. Banyak sekali yang mengatakan Samyak Sambuddha. Kalau kita melihat kembali lagi kepada jalurnya, ketika jalur Mahayana mengajarkan umat itu untuk jadi Buddha semua. Ya. Tapi memang tidak dijabarkan apakah yang dikategorikan adalah Sawaka Buddha. Kalau dia Sawaka Buddha, berarti dia harus belajar dengan sama-sama Buddha. Kalau dia Paceka Buddha, berarti dia tidak bertemu dengan sama-sama Buddha. Kalau dia sama-sama Buddha, jadi pertanyaannya bagaimana dengan sama-sama Buddha Maitreya atau sama-sama Buddha Maitreya? Dalam teks ini dijabarkan bahwa umur yang bisa dicapai saat itu adalah 42 koti. 42 koti itu sekitar 40 kalpa. Jadi dijabarkan usianya, total usianya itu sekitar 40 kalpa. Dan dia belum merealisasikan ketika para Buddha nanti berkumpul di surga Sukawati. Nah, pembicaraan ini disampaikan saat Buddha Gotama masih ada. Karena ini pembicaraan antara Buddha Gotama atau Buddha Sakyamuni dengan Sariputta, dengan Bhante Ananda, dengan para biku yang lain. Dan pada saat itu, kalau kita mendengar Avalokiteswara, kalau kita mendengar Bodhisattva Meteya, ya, nah itu mereka juga masih berjuang saat itu. Mereka masih berjuang, mereka juga masih grow up untuk menjadi Buddha. Nah, artinya mereka juga grow up menjadi Buddha. Banyak yang mengatakan, loh kalau gitu bedanya apa Pak? Bodhisattva, Mahasatwa, dan Buddha bedanya apa? Seakan-akan terklasifikasikan dengan tanpa jeda, seakan-akan. Tapi kembali lagi, definisi dari Bodhisattva ini adalah menjadi Buddha, karena memang di dalam jalan Mahayana tentunya semua orang ini memang punya potensi, punya bibit yang sama untuk menjadi Buddha. Dan dijabarkan nantinya, saya sempat ingat bahwa Buddha Sakyamuni pernah mengatakan, nanti saya akan bertemu dengan Buddha Amitabha di surga Sukawati.
Beliau sempat mengatakan itu. Ya. Sakyamuni Buddha akan ketemu Amitabha Buddha betul sekali. Di sutra. Betul. Jadi semua Buddha itu nanti akan berkumpul di tengah-tengah the center of Sukawati. Jadi dia akan berkumpul di tengah-tengah surga Sukawati itu untuk melakukan seperti musyawarah. Seperti musyawarah dalam beberapa sutra itu sering terjadi. Dalam beberapa sutra itu sering terjadi ketika para arahat berkumpul dengan sesama arahat untuk membahas sesuatu. Nah, keadaan yang digambarkan oleh Buddha Sakyamuni saat itu juga sama. Di surga Sukawati nanti aku juga akan berkumpul dengan para Buddha. Jadi muncul lagi definisi para Buddha. Memang tidak terklasifikasikan apakah itu para sama-sang Buddha, ataukah para paceka Buddha, ataukah para sawaka Buddha. Tetapi secara general disebutkan para Buddha akan berkumpul di situ. Dan berkaitan mengenai nanti, ya karena banyak sekali teks-teks yang menyatakan bahwa pada dasarnya para Buddha itu masih ada. Tapi kembali lagi, kalau kita mengacu pada Pali teks, pernyataan ini tidak valid tentunya. Tetapi kalau kita menelaah Sanskerta teks, banyak teks yang mengatakan bahwa para Buddha ini masih ada. Ya, walaupun definisinya Mahaparinibbana, karena kecenderungan orang mendengar Mahaparinibbana, udah selesai. Berarti Buddha sudah tiada, sudah selesai, titik. Memang, definisi itu menggambarkan anicca, ketidakkekalan. Segala sesuatu pasti akan berakhir, demikian juga dengan Buddha. Ajaran itu juga tidak terpatahkan. Akan tetapi, di dalam konsep Mahayana, tentunya kita akan mengingat dengan istilah Trikaya. Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Yang dimana Dharmakaya ini adalah fisik Buddha yang ditampilkan kepada publik untuk mengajarkan Dharma. Jadi fisik khusus untuk mengajar Dharma. Artinya fisik ini tidak bisa dibatasi oleh dimensi. Kenapa? Karena seekor katak aja bisa mendengarkan Dharma dari Sang Buddha. Fisik seperti apa yang bisa mengantarkan gelombang suara sampai ke katak? Kalau kita pikir ke situ, ya mungkin kita akan sedikit mendapatkan celah. Ya, saya nggak bisa bilang ini celah tepat atau bukan, tapi memang dalam teks tersebut dijabarkannya demikian. Jadi yang pertama tadi Dharmakaya, fisik Buddha untuk mengajar Dhamma, sama seperti ketika beliau mengajarkan Abhidhamma Pitaka di surga Tawatimsa. Tubuh fisik yang mengajarkan di surga Tawatimsa adalah Dharmakaya, sedangkan tubuh fisik yang berada di alam manusia bukanlah Dharmakaya. Kalau gitu, kategori fisik yang mana? Selain Dharmakaya, ada yang disebut Sambhogakaya. Jadi Sambhogakaya itu adalah sinarnya ya. Jadi sinar ketika kita melihat rupang Buddha atau ketika kita melihat lukisan tentang Buddha, di belakangnya itu selalu ada sinar. Nah, sinar inilah yang disebut sebagai Sambhogakaya. Sambhogakaya ini adalah lambang dari pencerahan sempurnanya. Jadi ada tubuh yang melambangkan pencerahan sempurnanya. Nah, tubuh yang melambangkan pencerahan sempurnanya ini adalah tubuh yang salah satunya disebut Mahapurisalakkhana. Jadi di dalam Pali teks disebut Mahapurisalakkhana yang berjumlah 32, namun di Sanskerta teks itu disebut sebagai Sambhogakaya. Jadi ini lebih tepatnya fisik yang memancarkan aura. Banyak sekali cerita-cerita ketika contohnya 5 pertapa, ketika melihat pertapa Gotama gagal untuk menyiksa diri, akhirnya dia memutuskan untuk udah kita cuekin aja pertapa Gotama. Tapi ketika pertapa Gotama sudah mendekat, nah pertapa Gotama ini konteksnya udah menjadi seorang Buddha, tidak ada lagi yang bisa cuekin dia karena aura cipta kasihnya itu mengundang penghormatan.
mengundang penghormatan. Jadi ketika kita melihat fisik yang sebegitu luar biasa aura yang dipancarkan, kita akan merasa kita perlu untuk menghormati beliau. Karena keanggunannya, karena keindahannya, sehingga kita membuat diri kita itu jadi menghargai aspek keindahan tersebut dan kita menghormati beliau. Nah, aspek ini disebut tubuh Sabogakaya, tubuh aura, tubuh yang memancarkan meta, tubuh aura yang memancarkan cinta kasih. Dan yang ketiga, ada yang disebut sebagai Nirmana Kaya. Nah, Nirmana Kaya ini adalah fisik manusianya seorang Siddhartha. Jadi Buddha menurut literatur Mahayana dia punya 3 fisik. Ada fisik Dharmakaya untuk mengajar. Dia bisa lintas dimensi, dia bisa lintas perspektif, dia bisa melampaui waktu, bisa melampaui keadaan, dan lain-lain. Lalu dia punya tubuh yang memancarkan cinta kasih, tubuh yang bisa memberikan rasa yakin kepada umat-umatnya. Dan yang ketiga, dia punya tubuh manusia, fisik manusia. Nah, fisik manusia inilah yang mengalami ketuaan. Yang bisa mengalami ketuaan, yang bisa mengalami rasa sakit, dan fisik inilah yang mengalami parinibbana. Jadi menurut literatur Mahayana, saat maha parinibbana terjadi, Nirmana Kaya ini hancur. Nirmana Kaya ini habis. Fisik manusianya habis. Lalu bagaimana dengan Dharma Kaya? Bagaimana dengan Samboga Kayanya? Bagaimana dengan fisik yang bisa mengajar Dharma dan fisik yang penuh dengan kemuliaan cinta kasih ini? Nah, fisik ini masih terus-menerus mengajarkan Dhamma di alam Sukawati tadi. Jadi timeline-nya ke situ nanti arahnya. Jadi baru tahu kalau ke Sukawati ketemu para Buddha ya. Ya, betul sekali, Pak. Memang belum ada testimoninya, Pak. Karena mungkin kalau udah Kang Budanya yang mengatakan ini kan. Iya, betul sekali, Pak. Kan nggak mungkin Buddha bohong. Jadi ya kalau mau ketemu Buddha ke sana gitu kan. Makanya dikasih Amitabha Sutra ini kan. Betul sekali, Pak. Jadi bisa memberikan kita opsi daripada kita istilahnya kalau di dalam ajaran yang umum kita kan selalu mendengar istilah alam dewa, alam Brahma, lalu alam Brahma yang berwujud, alam Brahma tidak berwujud. Nah, dengan adanya tambahan informasi ini kita punya satu opsi lagi. Kenapa enggak kita, ya mungkin bagi Bapak Ibu ada yang punya tekad, ada yang punya keinginan, punya tekad yang kuat, yang udah siap untuk dia realisasi, kenapa tidak kalau diproyeksikan tujuannya ke alam Sukawati? Bisa saja, saya yakin bisa. Karena ya kembali lagi, tidak ada testimoni, bahkan seseorang yang udah terakhir di alam dewa pun tidak ada testimoni. Jadi kita tidak bisa pastikan apakah alam itu ada atau tidak. Tapi ketika kita yakin, pada dasarnya kita menciptakan alam kita sendiri. Contohnya saat kita, ya gimana Pak? Ya, saya sedikit flashback dengan yang dulu pernah Pak Dodi bilang. Jadi kalau sebetulnya kan kalau dari Mahayana itu kebanyakan adalah syair-syair. Dan terus terang kita umat awam banyak yang tidak mengerti makna dari syair itu gitu loh. Jadi seperti kalau dibilang memang ada beberapa hal yang kontradiktif antara Mahayana dengan Theravada. Seperti kalau dibilang kan pada saat Buddha setelah parinibbana itu kan selesai. Tidak ada kehidupan lagi untuk seorang Buddha, untuk seorang arahat. Nah, tapi kan kalau di Mahayana kan masih ada alam Sukawati, di mana para Buddha akan berkumpul di situ. Nah, menurut saya di situ memang ada beberapa seperti hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak mengerti makna sesungguhnya di situ.
Menurut gimana deh? Betul sekali Pak. Luar biasa, ini pertanyaannya bagus sekali. Jujur ini juga merupakan satu pertanyaan juga buat saya dulu saat kuliah. Jadi di dalam alam Sukawati ini Buddha sempat bercerita, Buddha Sakyamuni sempat bercerita di dalam Sukawati Yuha Sutra itu bahwa di dalam alam Sukawati itu ada bangunan-bangunan yang megah. Ini kita visualisasi aja ya. Mungkin ada gambaran di dalam pikiran kita. Itu ada alam-alam yang megah, bangunannya bagus, tanahnya juga dari emas, berlian, dan lain-lain. Juga di dalamnya ada burung-burung surgawi. Ya, memang kembali lagi. Ada kalanya memang di saat-saat di zaman-zaman modernisasi, postmodernisasi, jadi setiap agama mengalami masa postmodernisasi. Postmodernisasi ini boleh dibilang adalah pemahaman-pemahaman kontemporer. Salah satunya ada filosof, ada penyair, ada musisi, dia menyumbangkan hasil karya sastra melalui pemahaman tadi. Ya, kita bisa bayangkan sih kalau memang musisi menuliskan misalkan alam ini begitu indah sekali, dia akan memberikan pemahaman dia secara apa yang mungkin dia proyeksikan. Contohnya, mungkin kalau artis mengatakan indah, definisi indahnya mungkin berbeda dengan yang kita maksud. Mungkin definisi artis kalau mengatakan indah adalah glamor. Mungkin definisi kita mengatakan indah karena dia natural. Jadi ada beberapa penalaran yang mungkin perlu kita perdalam lagi. Penalarannya ini bisa gramatikal, bisa apa adanya, ataupun juga bisa leksikal. Jadi cuma secara bahasa aja dijabarkan, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi macam-macam sekali penalarannya. Kembali lagi, penggambaran alam Sukawati tadi juga digambarkan ada burung-burung surgawi. Nah itu kalau kita mau telusuri lagi lebih dalam, kita akan mendapatkan semakin banyak pertanyaan. Saya pun dulu mengalaminya. Emang ada burung surgawi? Dulu saya sempat tanya begitu. Burung surgawi itu burungnya alam binatang, atau alam dewa, atau alam Brahma, atau seperti apa? Ya kan kita juga saat itu jujur saya masih awam, dan memang setelah dipelajari kembali memang alam itu adalah alam hasil proyeksi. Jadi hasil proyeksi terhadap keindahan. Apakah alam itu real? Nah, kembali lagi, hanya kitab suci yang bisa menjabarkannya. Artinya tidak ada penalaran yang bisa lebih jauh dari itu. Kita juga istilahnya sebagai akademisi mungkin kita juga nggak bisa memperdalam itu lebih jauh. Memperdalam dalam arti memberikan pernyataan secara absolut, ya tentunya kita tidak bisa. Kita bahkan tidak juga bisa mengatakan apakah benar di dalamnya ada burung di dalamnya, apakah di dalamnya ada dewa, apakah benar di alam sana itu benar-benar berbalut untayan berlian. Kembali lagi, hal-hal seperti itu juga kita tidak bisa gambarkan. Atau juga mungkin itu adalah sebuah penggambaran untuk memberikan perumpamaan bahwa begitu indahnya alam itu. Sama seperti definisi kita menyebut tiratana. Tiratana adalah 3 permata. Artinya ada permata Buddha, ada permata Dhamma, dan ada permata Sangha. Nah, kalau kita artikan itu secara kata per kata, makna per makna, kita nggak akan mendapatkan permata Buddha dalam konteks berlian. Kita nggak akan mendapatkan Dhamma dalam bentuk berlian. Kita nggak akan mendapatkan Sangha dalam bentuk berlian. Tapi definisi berlian itu maknanya adalah sesuatu yang amat berharga. Sehingga ada pergeseran-pergeseran makna. Ada makna yang sebenarnya, ada makna yang bersifat perumpamaan tadi. Ketika makna itu sudah bersifat perumpamaan, maka kita mengartikannya juga tidak secara literal. Saya rasa demikian, Pak. Oke, ya makasih.
Oke. Iya, saya rasa demikian Pak Budi. Oke, ya, thank you, Pak Ike. Gimana, Pak Lindra? Tes. Ya. Iya, kedengeran putus-putus tadi. Gimana Pak? Ya, terus tadi jadi pembicaraan ini awal yang ini kemana-mana ya. Belum. Ya, intinya namanya belajar, diskusi. Betul sekali Pak. Awalnya saya mengusulkan kita ngobrol bahas yang Amitabha Sutra ini karena kan memang salah satu yang Mahayana yang baru saya ingin belajar. Dan di sini kan memang persis seperti yang kita bahas tadi, seperti belajar agama Buddha yang baru. Cuma ini kan sutra. Sutra itu kan yang katakan kan Sang Buddha juga, dari Ananda juga, Sanskerta juga. Ya perlu pendalaman, ya perlu lebih pengen tahu. Nah seperti yang saya baca di Amitabha Sutra ini kan Sang Buddha bilang ke semua harus percaya sutra ini dan percaya apa yang para Buddha sudah katakan mengenai sutra ini. Sutra Amitabha ini nih bukan cuma Buddha Gautama yang ngomong, para Buddha yang lain pun menganjurkan apa menghimbau ini semua orang untuk pegang sutra ini. Kan itu yang dikatakan di Amitabha Sutra yang pendek. Betul sekali Pak. Jadi itu yang jadi ingin saya ngobrol. Oh, ada sutra seperti ini ya gitu. Nah, kalau yang selama ini saya belajar kan dari Theravada kan memang hanya arahat. Bodhisattva pun cuma disebut tahu tapi nggak pernah dibahas. Nah, kalau di sini di Amitabha Sutra ini Sang Buddha membabarkan sutra ini kepada Sariputra dan juga kepada para bodhisattva. Dan di situ Sang Buddha cerita, ini ada banyak Buddha-Buddha di Sukawati. Setelah jumlah butiran pasir di Sungai Gangga. Para Buddhanya sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Di timur juga ada Aksobhya Buddha, ada Buddha ini, Buddha itu. Dan Buddha lainnya di timur sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, Buddhanya. Di barat, di utara, di atas, di bawah, semua ada Buddha itu dan Buddha lainnya sebanyak pasir di ini. Jadi Buddha itu banyak sekali dan memang disebut kalau pagi hari semua yang ada di Sukawati itu yang arahat, yang bodhisattva memberikan persembahan kepada Buddha di seluruh penjuru, di 10 penjuru. Betul sekali. Dan semua orang yang sudah dengar Amitabha dan sudah mendengar nama-nama Buddha dan sudah baca sutra ini akan terlahir di sana, di Sukawati, yang punya keyakinan. Jadi semuanya disuruh oleh Sang Buddha berapa kali, 3-4 kali dalam sutra itu, kalian semua harus berikrar untuk ke Sukawati. Gitu ya? Iya, betul sekali Pak. Nah, kalau ini sutra dan Sang Buddha yang ngomong, kita tahu begini, artinya ya kita harus dong ikutin. Nah, kita kalau diskusi ini untuk kesana begitu loh. Ingin tahu saya, jadi karena baru tahu ini gitu. Nah itu saya harap kita dari diskusi ini jadi pada tahu lah minimal. Gitu. Gimana Pak Ike? Iya betul sekali Pak. Kalau Pak Ike gimana ini tentang yang sutra ini setelah baca ini? Oh saya pribadi mengikuti Amitabha Sutra ini cukup lama karena dulu jujur nih sedikit cerita. Waktu kuliah itu kita memang dilatih untuk baca sutra ini. Tujuannya apa sih kita berlatih? Tentunya tujuannya adalah satu, sutra ini membantu kita untuk bermeditasi. Jadi jujur saat saya menghafalkan Amitabha Sutra, tentunya ya tidak dalam wujud
Dharani tadi, artinya tidak begitu panjang, tidak begitu pendek. Bahkan ketika kita melafal satu sutra itu mungkin terlalu banyak sehingga kita bisa mengkonversikan menjadi Namo Amita Buddha, Namo Amita Buddha, Namo Amita Buddha, Namo Amita Buddha. Dan itu terus kita lakukan. Kadang setiap pagi, kadang sore, kadang malam kita selalu bacakan itu. Jadi saya menggunakan teknik-teknik seperti ini supaya saat kita membaca sutra itu, saat kita memahami sutra itu, kita bisa memvisualisasikan diri. Kita bisa sebetulnya dengan keyakinan kita saat kita membaca Namo Amita Buddha, Namo Amita Buddha, Namo Amita Buddha, Namo Amita Buddha, Namo Amita. Saat kita memvisualisasikan diri, tentunya kita menggambarkan konteksnya, menggambarkan sekiranya seperti apa sih konteks visualisasi yang digambarkan di dalam sutra tersebut. Kenapa? Karena ketika kita memvisualisasikan keadaan yang ada di dalam sutra tersebut, maka pikiran kita akan lebih tenang. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum coba, boleh dicoba. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa mencoba dan sudah merasakan hasilnya, itu pasti akan lebih terbiasa dengan pemahaman dari sutra Amitabha ini. Dalam segi, ada kalanya memang saya setuju Pak dengan seperti yang tadi yang dikatakan oleh Pak Indra. Jadi saat ada memang beberapa periode, jadi ada beberapa periode yang diakui dalam Sanskerta teks, saya tidak bilang Mahayana, jadi periode ini diakui dalam Sanskerta teks. Kenapa disebut Sanskerta teks? Karena pada saat itu masih early Buddhism, Bapak Ibu. Zaman Buddha itu masih early Buddhism sebenarnya. Apa itu early Buddhism? Early Buddhism adalah Buddhisme awal. Jadi memang pada dasarnya saat itu belum ada istilah Theravada, belum ada istilah Mahayana. Semuanya itu pure agama Buddha, pure bukan agama ya, mungkin lebih tepatnya lebih condong dikatakan pure ajaran Buddha. Jadi tidak ada diferensiasi Theravada, tidak ada diferensiasi Mahayana, semuanya adalah sama. Saat sutra ini dibabarkan, tentunya ini masih era early Buddhism. Masih era di mana pada dasarnya semua periode itu terjadi pada satu timeline yang sama. Jadi kalau boleh bilang, ya bagi mereka yang memahami Theravada sebagai tujuannya, ya periodenya sama. Kehidupan Buddhanya kan sama, Buddhanya satu, nggak mungkin dua periode kan. Nggak mungkin Buddhanya satu, tapi ada periode Buddha Mahayana version, ya kan? Atau periode Buddha Theravada version, ya saya yakin tidak ada seperti itu. Namanya riwayat hidup ya semuanya akan mengalami hal yang sama. Namun, dalam Sanskerta teks tadi, ada beberapa periode yang memang diakui, ya. Jadi ada beberapa periode yang diakui dan jumlah periodenya ini lebih banyak dari yang di Pali teks. Contohnya, saat ketika kita membaca riwayat Agung Para Buddha, ada kalanya detil-detil itu tidak terlalu terlihat. Tidak dijabarkan saat itu Buddha umurnya berapa, saat itu menghadapi apa. Ada kalanya tidak dijabarkan. Namun, hal ini dijabarkan di dalam Sanskerta teks. Artinya ada beberapa periode-periode yang tidak dimasukkan. Dalam arti tidak dimasukkan, itu bukan tidak lengkap, tapi mungkin ya bergantung bagaimana seorang menelusuri sejarah itu sendiri ya. Jadi seperti contoh, misalnya saya pergi ke sekolah. Ada sisi yang berbicara mengatakan, oh saya melihat Indomaret. Tapi mungkin ada sisi yang mengatakan, saya melihat Alfamart. Timeline hidupnya, timeline perjalanannya sama. Ya, memang secara real, secara nyata, saya melewati Indomaret dan saya melewati Alfamart. Nah, gambaran ini diterjemahkan oleh orang lain seakan-akan versinya berbeda.
Ya, jadi seakan-akan ada cerita Buddha versi Theravada, ada cerita Buddha versi Mahayana. Ya, seakan-akan seperti itu yang terjadi di masyarakat. Namun memang di dalam Sanskerta teks ada beberapa periode-periode yang tidak termasuk. Contohnya Amitabha Sutra ini. Ketika pembabaran Amitabha Sutra ini berlangsung, ketika pembabaran Sukawati Yuha ini berlangsung, ketika pembabaran Awatamsaka Sutra contohnya berlangsung, maka periode ini tidak tercantum atau tidak tercatat di dalam Pali teks. Sehingga ini menimbulkan kecenderungan ya, kenapa sih ada kitab suci yang lebih komplit? Kenapa sih mungkin ada kitab suci yang terlihat tidak begitu komplit? Ya, pada dasarnya sih itu hanya mindset berpikir saja sih. Tapi kalau menurut saya pribadi, itu adalah timeline yang bersamaan, berbarengan. Namun memang sudut pandangnya itu yang terlihat sedikit unik ya, bukannya berbeda. Sudut pandangnya itu terlihatnya unik. Maka ada beberapa periode-periode yang tidak tercantum di dalam Pali teks, tapi dia tercantum di Sanskerta teks. Begitu pula dengan sutra-sutra yang dijabarkannya. Ada beberapa sutra yang ada di Sanskerta teks namun tidak ada di Pali teks. Ada suta yang ada di Pali teks dan tidak ada di Sanskerta teks. Dan banyak sekali suta yang ada di Sanskerta maupun Pali. Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi, banyak sutra dan suta yang sama. Banyak sutra dan suta yang sama. Tapi karena kita ya mungkin cenderung lebih suka melihat perbedaan sebagai suatu hal yang wah, ya perbedaan itulah yang kecenderungannya diangkat. Padahal sangat banyak sekali sutra dan suta yang sama. Isinya sama, penerapannya sama, wujud mungkin tata bahasa aja karena ada beberapa perubahan. Ada yang dari Sanskerta ditranslate ke Mandarin, ada yang dari bahasa Pali ditranslate ke bahasa Thailand dan lain-lain ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan seakan-akan pemahamannya berbeda. Padahal saya yakin sejatinya tidak. Jadi kalau orang yang Theravada menanggapi Amitabha Sutra, bagaimana jadi? Mungkin pertama kali mungkin agak kaget. Ya, begitu juga dengan seseorang yang dari awal mempelajari Mahayana, mempelajari jalur Mahayana, tiba-tiba dia datang ke Wihara Theravada. Mungkin shock terapinya mungkin sama kalau menurut saya sih. Jadi ya pasti ada hal baru yang ini unik nih. Ya, mungkin saya lebih suka menggunakan kata unik sih daripada berbeda ya. Karena kalau berbeda itu tendensiusnya mencari hal yang tidak ada di salah satu sisi. Tapi kalau kita berbicara keunikan, nah keunikan ini akan menjadi sebuah pengayaan informasi yang lebih kontekstual terhadap pemikiran dan cara berpikir kita. Tapi beda itu. Mau tanya dong? Ya, boleh Pak, silakan. Tadi konsep Trikaya, yang masalah Trikaya itu berlaku untuk sama Sang Buddha atau untuk Buddha-Buddha yang lain seperti Sawaka Buddha atau Pacceka Buddha? Yang tadi ada Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terus satu ini Pak, sekalian aja nanti yang kedua. Kalau misalnya ke alam Sukawati ini kita istilahnya bertekad untuk ke sana, artinya Sukawati itu kan alam para Buddha tadi kan ya, Buddha akan berkumpul. Artinya kita juga punya paspor untuk menjadi Buddha dulu sebelum ke sananya kan? Betul. Ya, jadi lebih banyak kalau misalnya di konsep Theravada kan bukan cuma untuk lianfo atau mungkin untuk pembacaan sutra berulang-ulang, tapi lebih banyak ke praktek kan. Jadi sila sama dipanyanya harus seimbang gitu. Nah itu saya masih ada pertanyaan. Kalau misalnya cuma hanya berdasarkan sada saja gitu ya, apakah penimbunan karma baiknya itu bisa istilahnya seperti dieliminasi gitu hanya dengan sada saja gitu Pak? Itu yang saya mau tanyakan.
Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Luar biasa, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah konsep Trikaya itu hanya untuk sama Sang Buddha saja? Atau bahkan semua Buddha ini punya Trikaya? Menurut saya pribadi, semua kategori Buddha itu punya konsep Trikaya. Karena saya yakin Sawaka Buddha pasti memancarkan cinta kasih. Saya rasa demikian pasti, karena kalau kita berbicara bagaimana sih cara mendapatkan Trikaya ini ya. Jadi Trikaya ini kan seperti Mahapurisa Lakkhana ya, tentunya didapat dari hasil paramita yang luar biasa. Bukan parami yang sifatnya kecil, tapi parami yang kadarnya sudah luar biasa. Dan tentunya ini pasti dimiliki oleh semua Buddha. Contohnya Sambhogakaya, aura cinta kasih. Apakah aura cinta kasih hanya dimiliki oleh Buddha? Ya, memang kecenderungannya dalam konsep Trikaya ini, aura cinta kasih hanya dimiliki oleh Buddha saja. Tapi kan kalau kita melihat contoh dalam kehidupan nyata deh, contohnya kita di dalam kehidupan bermasyarakat, banyak bertemu orang, banyak bertegur sapa, banyak memberikan masukan-masukan, banyak tersenyum. Kebajikan-kebajikan kita ini kan akan mengkondisikan kita juga memancarkan cinta kasih. Simpelnya demikian. Jadi saya yakin ketiga macam jenis Buddha, entah apakah Sawaka Buddha, entah Paceka Buddha maupun sama Sang Buddha, saya yakin dia juga pasti memiliki konsep Trikaya ini. Pertanyaan yang kedua, mesti jadi Buddha dulu baru bisa ke Sukawati? Oh iya, mesti jadi Buddha dulu baru ke Sukawati. Pertanyaannya bagus Pak. Saya tadi sempat 1-2 detik berpikir pertanyaannya kira-kira ngarahnya maunya kemana ya. Kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan arah dan pertanyaan ini maksud ya Pak ya. Jadi paspornya apa sih untuk kita menuju ke surga Sukawati? Ya, paspornya adalah satu, yakin. Di mana-mana ya notabene pasti yakin dulu. Karena kalau nggak yakin, motivasi yang berikutnya apa dong? Jadi harus yakin dulu. Tapi yakin juga tentunya pasti nggak mungkin seinstan itu. Definisi yakin itu kan nggak cuma sekedar percaya, kamu ikut aku ya, nanti kita bersama-sama berjuang, lafalin ini aja cukup 10 kali. Saya rasa kalau kita cuma melakukan itu, saya rasa itu belum disebut keyakinan. Jadi yang disebut sebagai yakin itu adalah sesuatu yang memang dipercaya secara bawah sadar. Artinya tidak dibuat-buat. Sesuatu yang dipercaya secara bawah sadar dan memberikan power yang juga efeknya luar biasa. Mungkin kita kalau melihat contohnya orang yang bisnis MLM deh, mungkin dia marketingnya luar biasa, jualannya jago gitu ya. Saking jualannya jago, akhirnya kita terpikat. Saat kita terpikat, apakah kita terpikat dengan produknya? Belum tentu. Mungkin kita terpikat dengan omongan marketingnya. Kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita terpikat dengan produk? Padahal mungkin secara bawah sadar kita belum mendapatkan pemahaman tentang produk tersebut. Nah, yang disebut keyakinan di sini adalah sejago-jagonya seorang marketing multi-level, kita nggak terpikat. Tapi kita memang mau beli produknya karena kita yakin produknya ini memang bagus. Artinya bukan karena disebarluaskan dengan sangat bagus sehingga kita jadi ikut, tapi tentu harus ada suatu bentuk keyakinan yang berdasarkan dari hati nurani. Ada bentuk keyakinan yang bermula karena kita memang secara knowledge kita udah paham. Artinya bukan karena diajak-ajak akhirnya kita bilang kita yakin. Karena kalau kita cuma sekedar mendapatkan info, kita belum tahu, kita belum pernah cobain, kita belum pernah rasain, dan kita join, mungkin itu masih taraf percaya ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu ketemu produk, ditawarin oke, seneng ya, saat itu Bapak Ibu masih percaya. Kenapa belum yakin? Karena belum nyobain produknya. Artinya kita juga harus di samping kita melatih
memperdalam kepercayaan kita, kita juga harus melalui prosesnya, sehingga proses itu yang membuat kita yakin. Nah, apakah hanya dengan keyakinan saja? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena di dalam Amitabha Sutra itu sebenarnya penekanan terhadap praktek yang lebih tinggi adalah meditasi, adalah praktek samadhi. Jadi tentunya nggak cuma sekedar yakin, tapi kita juga perlu mengembangkan kebajikan. Kita juga perlu banyak berbuat baik, dan tentunya kita juga perlu berlatih meditasi. Nah, ketika Bapak Ibu, yang seperti tadi Pak Chandra katakan, ketika sila sama dipanya itu sudah combine, nah itu akan menjadi sebuah power yang tidak bisa dipisahkan lagi. Menjadi power yang sudah holistis, yang sudah menjadi satu kesatuan. Di situ silanya ada, di situ praktek samadinya ada, di situ keyakinannya ada. Nah, saat itu sudah tidak bisa dipecah lagi. Oh, saya yang mengkondisikan saya mencapai sukawati karena keyakinannya nih. Tidak bisa, karena ketika kita sudah praktek, semua praktek itu menuju pada jalur yang sama. Ya, kita katakan saja menuju pada jalur yang positif. Perkara dia terlahir di alam dewa, perkara dia terlahir di alam sukawati, perkara dia lahir di mana, tidak ada yang mengetahui. Tapi tugas kita sebagai pribadi, sebagai individu, kita hanya bisa mengarahkan saja. Jadi misal saya punya tujuan, saya punya tekad, semoga setelah meninggal, karena kekuatan keyakinan dan tekad saya ini semoga terkondisikan saya terlahir di alam sukawati. Apakah harus jadi Buddha dulu? Di dalam Sukawati Yuha Sutra, kita boleh punya tekad untuk terlahir di alam sukawati. Setelah kita terlahir di alam sukawati, para Buddha akan membimbing kita untuk juga mencapai kebudahan. Nah, jadi dalam sutra itu dijabarkan kita punya tekad untuk terlahir di alam sukawati. Setelah kita istilahnya terlahir atau bagaimana, setelah kita terbentuk atau tercipta atau seperti apa di alam sukawati nantinya, kita akan dibimbing lagi Bapak Ibu. Jadi bukan berarti lahir di sana sebagai hasil, lahir di sana untuk melanjutkan latihan. Jadi ketika lahir di alam sukawati, kita akan dibimbing oleh para Buddha yang memang, ya boleh dibilang memang tugasnya adalah membimbing manusia untuk mencapai bodhisatta dan juga ikut mencapai kebudahan. Teori ini sama seperti alam sudawasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, alam sudawasa level pertama itu nama alamnya awiha. Awiha itu juga terlahir karena kekuatan keyakinan yang luar biasa. Kenapa bisa terlahir di alam tersebut? Karena kekuatan faktor jananya juga luar biasa. Kekuatan meditasinya juga luar biasa. Sehingga bisa terlahir di alam sudawasa. Nah, setelah terlahir di alam sudawasa, bukan berarti sudah selesai jadi arahat. Di situ dia harus berlatih lagi. Dia harus berlatih lagi untuk kemudian merealisasikan tingkat arahat di alam itu. Jadi kurang lebih penggambarannya mirip seperti alam sudawasa. Sorry, Saudara Ika. Ya, gimana Pak? Untuk sudawasa, kalau nggak salah kan alam untuk para anagami ya? Betul sekali. Jadi kalau istilahnya nggak mesti arahat terlahir di situ kan? Bukan arahat. Jadi anagami lahir di situ kemudian untuk mencapai perasaan kearahatannya di sana. Betul sekali. Artinya ada satu step ketika terlahir di anagami. Anagami ini bukan final, tapi dia harus melanjutkan latihan lagi. Nah, konsep ini mirip dengan konsep Sukawati yang tadi. Jadi ketika kita lahir di Sukawati bukan berarti udah final, udah jadi Buddha, tapi kita lahir di sana dan perjuangan latihan kita ini masih akan dilanjutkan. Nah, jadi, ini Saudara Ika. Halo? Gimana Pak? Jadi kalau saya lihat kan kalau misalnya dari konsep Theravada, kalau orang untuk terlahir di sudawasa itu kan harus anagami. Halo? Halo, iya Pak, betul. Ya. Nah,
minimum dia harus melalui dari Sotapana dan Sakadagami. Dan itu hal yang kita bilang sulit lah gitu kan. Dibanding kalau kita bilang ya sorry nih, kalau kita bilang dengan konsep Mahayana, itu orang bertekad aja bisa lahir di Sudawasa atau yang disebut juga sebagai alam Sukawati gitu. Apakah itu masih setara gitu? Kalau menurut saya untuk disebut setara atau tidak saya tidak berani menakar, karena kembali lagi apakah setiap orang yang bertekad terlahir di alam Sukawati pasti terlahir di alam Sukawati? Jawabannya juga tidak juga. Jadi memang pada dasarnya memang kita tidak bisa mengetahui juga kadar kemantapan seseorang atau kadar kematangan seseorang untuk terlahir di sebuah alam itu seperti apa. Mungkin juga seperti analogi yang Pak Budi katakan, bisa jadi alam Sukawati juga pasti kan alam yang memilih ya, istilahnya memilih dalam tanda kutip. Istilahnya nggak mungkin kan, mohon maaf, orang yang rajin melanggar sila, tapi karena istilahnya tekadnya kuat, pandangan salahnya kuat, tapi bisa terlahir di Sukawati. Saya rasa nggak mungkin juga. Artinya alam Sukawati ini pasti dia memilih, dia pasti demand, dia pasti meminta. Dalam konteks meminta ini, ya syaratnya apa dulu nih, ya kan? Apakah salah satunya adalah sila, apakah harus samadhi, apakah harus prana? Saya yakin tiga-tiganya ini harus ada. Karena nggak mungkin kita sembarangan cuma sekedar ingin tanpa usaha, tapi kita terakhir di sana. Saya rasa istilahnya ketika seorang Mahayanin ini yakin, ketika dia yakin, dia bacakan terus, seorang ini melakukan ini terus-menerus, tapi kalau memang istilahnya bahasa yang umum adalah jodohnya ya, istilahnya jodoh. Kalau memang tidak berjodoh dengan, apalagi itu alamnya para Buddha ya, konteks notabennya itu bukan alam sembarangan ya, menurut kosmologi Buddhis Sanskrit teks itu bukan kosmologi yang sembarangan, artinya tidak sembarangan orang bisa tembus alam itu, dan konteksnya juga pasti banyak yang gagal. Ya tentunya istilahnya masa aja si Buddha membimbing orang secara asal-asalan. Pasti orang yang dibimbing ini adalah orang yang satu, dia punya tingkat parami yang cukup. Artinya vibrasi dan atmosfer pikirannya itu udah pasti di atas itu, di atas rata-rata. Jadi untuk bisa memasuki dan terlahir di alam ini, saya yakin bukan satu hal yang mudah, pasti sangat sulit. Jadi kita sebagai umat yang memang meyakini bahwa alam ini ada, ya tentunya ini sebuah pilihan tambahan. Sebuah pilihan tambahan yang dimana tujuan dari kita ini terlahir di sana adalah sifatnya positif. Kembali lagi, kita nggak tahu setelah kita bertekad apakah kita pasti lahir di situ, kita tidak tahu. Memang sutra itu menjabarkan kalau kita bertekad dengan sungguh-sungguh, kita bisa terlahir di alam itu. Tapi kembali lagi, sutra ini dijabarkan berapa kalpa silam, istilahnya berapa ribu tahun silam, ya kan, 2000 tahun silam. Kalau kita mau menggunakan timeline yang sama dengan Buddha Gautama di Pali Teks, berarti kan 2000 tahun silam. Dan kita bisa bayangkan 2000 tahun silam pasti orang yang memiliki kebijaksanaan itu jauh lebih banyak daripada orang saat ini. Jadi tentu harus kita benchmark juga nih, karena zaman dulu arahat banyak, cetakannya banyak banget. Sekarang ya kita nggak tahu ya ada atau tidak, tapi kan istilahnya ya mungkin tidak sebanyak zaman dulu. Zaman dulu ketika Buddha membabarkan sebuah cerita, sebuah sutra, sebuah sutta, itu bisa puluhan orang, ribuan orang, bahkan bisa jutaan makhluk dewa bisa mencapai arahat. Tapi di zaman ini tentunya hal itu akan sangat sulit. Artinya pintu masuk untuk menuju alam Sukawati pun pasti akan lebih sulit. Saya rasa demikian, Pak.
Oke semua, thank you ya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Anu Mudami. Selamat malam. Thank you. Iya, Terima selamat kasih malam, semuanya. makasih ya. Selamat Yuk, sama-sama Ibu, selamat iya, istirahat. iya, terima kasih ya buat semuanya. Mari-mari.